Seorang bocah di Kabupaten Merangin Jambi tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Ibu korban tega menghabisi nyawa anaknya sendiri karena kesal terhadap korban yang tidak mau menuruti pelaku untuk mengangkut air. WD langsung menganiaya korban dengan menggunakan sebuah tangkai sapu yang ditusukkan ke bagian perut. Korban juga dibanting dan kepala korban dibenturkan hingga mengalami luka berat di bagian kepala. Setelah mengalami luka parah, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah dilarikan warga ke Rumah Sakit Umum Kolonel Abun Jani Bangko. Dari hasil penyelidikan polisi, korban mengalami luka parah setelah dilakukan kekerasan di tubuh korban hingga kemaluan korban. Dan penganiayaan ini pun sudah sering dilakukan pelaku terhadap korban. Di Indragiri, Hilir Riau, polisi terpaksa menangkap seorang bapak yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya. Saat melakukan aksinya, pelaku bahkan menyiarkan secara langsung di media sosial pribadinya. Penganiayaan dipicu lantaran pelaku kesal kepada istrinya yang tidak pulang dan memblokir nomor kontaknya. Namun pelaku mengaku penganiayaan tersebut hanya gertakan dan pura-pura agar istrinya mau pulang ke rumah. Aksi kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi saat sepasang suami istri sedang melakukan perjalanan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria tiba-tiba membopong dan melemparkan istrinya dari atas kapal motor penumpang KMP Salem. Beruntung sang istri selamat dan sang pria langsung diamankan sejumlah penumpang yang saat itu melihat kejadian. Aksi kekerasan dalam rumah tangga dan jalanan yang semakin marak terjadi meresahkan banyak pihak. Masyarakat bak mudah terpicu amarah dan tega melakukan kekerasan hingga berujung kematian, meski hanya dipicu hal sepele. Benarkah panjangnya masa pandemi yang dirasakan masyarakat dan berefek pada hilangnya pekerjaan hingga memburuknya ekonomi keluarga menjadi pemicu psikologis masyarakat yang mudah tersulut amarah? Ya, miris sekali karena memang seharusnya keluarga ini memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang, tapi justru keluarga ini yang menyakiti baik secara kekerasan verbal maupun nonverbal, tidak hanya kepada anak, bahkan ada juga yang kisahnya istrinya dilempar dari kapal ini oleh sang suaminya sendiri. Kita akan membahas mengenai tema kita adalah COVID picu pandemi psikologis marak kekerasan dengan dua narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Sehat Mbak? Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Reza Indragiri selaku anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, kita melihat banyak sekali kasus belakangan ini sejak pandemi COVID-19 bermunculan kekerasan terhadap anak, istri, dan keluarga bahkan ya. Saat ini apa yang menjadi pemicunya? Apakah memang pandemi COVID-19 atau apa ada hal-hal lain yang membuat trennya kok kayaknya semakin meningkat? Ya, data global yang dikeluarkan WHO memang menunjukkan seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, ada peningkatan ada peningkatan stres 25-30% katanya dari sebelum pandemi. Kenapa? Sederhana. Kita ini makhluk sosial, tapi waktu pandemi kita dipaksa membatasi sosial. Itu saja sudah bertentangan dengan kemanusiaan kita. Lalu yang kedua, ketika berada di rumah, ada hal-hal yang kemudian membuat kita tercerabut dari akar kita. Kita tidak bisa berkomunikasi, kita kemudian ada banyak rencana yang tadinya sudah disiapkan kemudian batal. Ini menimbulkan gangguan-gangguan. Jadi gangguannya ada dua, di level individunya maupun di level sosialnya. Di level sosialnya tentu saja itu misalnya angka perceraian yang meningkat, lalu kekerasan seksual, lalu kekerasan domestik. Kenapa kekerasan domestik? Karena kalau dulu sebelum pandemi kita kan jarang bertemu. Gitu ya. Nah, ketika bertemu ada intensitas emosi. Ketika emosi yang menjadi sasaran biasanya adalah hanya orang-orang terdekat. Lalu yang menarik data dunia juga menunjukkan pelaporan justru rendah. Telepon segala macam pengaduan rendah. Kenapa? Karena tidak ada lagi ruang pribadi untuk kita misalnya bisa meminta pertolongan. Dan yang kedua, dulu biasanya apalagi konteks sosial seperti Indonesia, kalau ada masalah masih ada keluarga, kerabat atau teman. Tapi kan kita tidak lagi bisa terakses dengan mereka pada saat pandemi. Nah, ditambah pertemuan dengan waktu yang kita habiskan di ruang online ini yang begitu kuat. Kenapa? Online ini jelas menumpulkan kita menjadi tuna empati. Karena di online ini satu, kita hanya akan menerima konten yang sesuai dengan perasaan kita.
Karena kita pasti mencari kesenangan dan sebagainya. Lalu yang kedua, konten-konten negatif seperti agresivitas, pornografi dan sebagainya itu luar biasa. Kita pandemi hampir 3 tahun. Nah ini tidak main-main daya rusaknya kepada mental setiap orang. Nanti psikolog yang pasti lebih ahli. Nah ini yang berkelindan, saling bertemu, saling bertumpuk yang kemudian menjadikan mohon maaf kita tidak bisa lagi mengenali bahkan siapa diri kita maupun orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya tanda kutip seakan-akan muncul monster-monster baru karena semua orang kehilangan kemanusiaannya tadi. Oke, saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, pandemi psikologis ini nampaknya juga harus disadari oleh masyarakat. Ternyata COVID ini juga memicu hal tersebut dan maraknya aksi kekerasan. Mas Reza, pandangan dari Mas Reza seperti apa? Ya, kurang lebih sudah terjelaskan sebetulnya oleh Mbak Devi. Ditambah lagi dengan memang masyarakat kita tidak terbiasa untuk berbagi isi hati ke orang lain. Ada anggapan bahwa cedera fisik itu masih jauh lebih ringan ketimbang cedera psikis. Orang yang mengaku demam, mengaku cacingan, mengaku diare itu dianggap biasa. Tetapi hampir tidak ada orang yang mau mengaku bahwa sedang mengalami kesulitan atau konflik dengan istri, mengalami masalah rumah tangga, karena sekali lagi hal-hal semacam itu dianggap aib, dianggap sebagai hal yang memalukan, karena itu dipilih sikap diam. Nah, sikap diam itu yang pada akhirnya juga mempersulit pihak-pihak terkait, otoritas terkait untuk memberikan pertolongan. Tetangga juga tidak tahu, warga kampung lebih-lebih lagi. Kalau kemudian pertolongan itu sudah terlambat, maka prognosisnya atau ramalan kesembuhannya adalah kondisi guncangan itu relatif akan semakin sulit untuk disembuhkan. Jadi memang ada faktor pendorong sekaligus faktor penarik yang bersimpul sedemikian rupa mengakibatkan masalah menjadi pelik. Tanpa kemudian saya menjadikan ini sebagai pembenaran bagi siapapun untuk kemudian melakukan kekerasan atau pidana lainnya sebagai solusi atas ketegangan psikis yang mereka alami. Mas Reza, berarti memang akhirnya keluarga terdekatlah yang bertemu sehari-hari yang akhirnya juga paling beresiko terdampak dari gangguan psikologis ini ya Mas ya? Oh, boleh buat, saya berulang kali di TV mengatakan memang Indonesia sudah saatnya punya undang-undang ketahanan keluarga. Tapi beribu maaf, ada beberapa lembaga, ada beberapa komisi yang justru sepertinya resisten sekali ketika bicara tentang keluarga. Kali kita bicara keluarga, justru dicurigai sebagai cara untuk membendung jenis kelamin tertentu agar tidak bisa beraktualisasi di luar rumah. Nah, cara pandang yang semacam itu yang menurut saya juga berefek buruk bagi resiliensi yang semestinya terbangun pada lingkup keluarga. Mas Reza, bahkan kalau kita melihat kasus yang terbaru begitu ya, ada seorang bapak yang tega melakukan kekerasan saja sudah di luar nalar manusia kepada seorang anak, apalagi ia membagikannya secara streaming begitu di media sosial. Kita ingin mengatakan apa? Bahwa ternyata media sosial atau dunia maya sedikit banyak memfasilitasi bagi terjadinya kekerasan. Kekerasan justru dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dan sekali lagi itu berlipat ganda magnitudonya berkat keberadaan media sosial. Dengan kata lain, bagi siapapun untuk menyebarluaskan wabah kekerasan itu relatif gampang, hanya dengan memanfaatkan ponsel. Sepanjang di situ ada jaringan internet, maka wabah guncangan psikologis, pandemi kekerasan sebagaimana yang sudah disinyalir oleh WHO itu sangat mungkin terjadi. Tambahan lagi nih, 2-3 tahun kita dibelit dalam wabah COVID-19, relatif perhatian besar-besaran kita tujukan kepada bagaimana meningkatkan daya tahan fisik. Vaksin. Tetapi saya pikir sangat-sangat senjang ketika kita bicara tentang apa yang sudah kita lakukan untuk memperkuat daya tahan psikis kita. Sangat minim. Nah, kesenjangan itu juga yang lagi-lagi boleh jadi mengantarkan kita ke masa sekarang yang merupakan masa gelombang kedua COVID-19. Dalam pengertian, gelombang COVID ini bukan lagi semata-mata gejala gangguan fisik, tapi sudah gejala gangguan psikologis. Dari Mas Reza sendiri, bagaimana kita akhirnya menakar bahwa level dampak psikologis setelah COVID ini terhadap seseorang begitu? Kita melihatnya dari mana sih Mas ciri-cirinya? Memang pada akhirnya kalau kita ingin mengungkap, mengidentifikasi sekaligus mengatasi masalah psikologis, ya memang harus ditelaah individu per individu. Jadi bisa diketahui secara persis pokok persoalannya di mana, faktor pemicunya di mana, faktor pengkondisiannya di mana, faktor traumatisnya di mana. Nah, kalau pemahaman tentang hal itu komprehensif, maka mudah-mudahan resepnya
atau rekomendasi pengobatannya juga akan lebih tepat sasaran. Walaupun dalam bingkai kolektif memang perlu kita lakukan inisiatif-inisiatif sebagaimana juga kita sudah lakukan terhadap penanganan fisik semasa COVID-19. Apa bentuk penanganan kolektif itu? Ya, memperbanyak, mensosialisasikan, sekaligus membiasakan masyarakat kita untuk curhat, paling tidak dengan memanfaatkan sarana-sarana pengaduan hotline. Saya cukup yakin bahwa kalau sarana pengaduan hotline itu misalnya dimanfaatkan secara lebih maksimal, maka mudah-mudahan kasus bunuh diri akan bisa ditekan. Kemungkinan terjadinya KDRT juga akan bisa diminimalkan. Kenapa? Karena setiap orang pada akhirnya sebelum kondisinya terlanjur parah, sudah menemukan teman untuk berbagi isi hati lewat nomor hotline tersebut. Nah, ini beberapa bentuk penanganan yang sifatnya kolektif yang semestinya juga bisa kita upayakan. Penyakit psikis ini juga harus diberikan perhatian lebih besar begitu ya. Nanti kita jeda terlebih dahulu, nanti saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau misalnya dengan apa yang sudah kita bahas itu kan dalam level individu. Potensi-potensi itu quote-unquote bisa menular nggak sih pada komunitas sekitar? Tapi nanti dijawabnya, kami akan kembali sesaat lagi.